Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 dan kita peringati pada kemarin tanggal 30 September, di mana pada saat itu terjadi pembantaian terhadap para ulama, para kiai, para ustadz, para santri, bahkan para jenderal sekalipun. Baik, kata tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang artinya menjelaskan, mengungkapkan, menyingkap, tentunya menyingkap Al-Quran, makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sedangkan metode berasal dari kata methods yang berarti cara atau jalan. Jadi metode penafsiran Al-Quran itu adalah bagaimana cara para mufassir dalam menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, kan tetapi sesuai dengan kemampuan mereka, bitokotil basyariah. Secara garis besar, tafsir terbagi menjadi dua, yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil maksur itu bisa dikenal atau disebut dengan tafsir bin naql, yang artinya menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, atau dengan sunnah, atau dengan perkataan para sahabat. Itu tafsir bil maksur. Contoh menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Apa yang dimaksud dengan malam penuh berkah? Dijelaskan dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Itu contoh menafsirkan Al-Quran dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Contohnya di dalam Al-Quran ada lafaz aqimus sholah, dirikan olehmu sholat, di mana sholat ini merupakan sholat wajib. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah adalah wajib. Dan apa itu wajib? Dikatakan pula pada ushul fikih, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, mendapatkan pahala apabila dikerjakan dan berdosa atau akan menanggung siksa di hari kiamat jika ditinggalkan. Itu. Tetapi di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bahwa bagaimana tata cara sholat secara rinci. Nah, maka dari itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu. Kemudian yang ketiga ada tafsir
menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Di sini dijelaskan contohnya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna. Artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ayat ini dijelaskan oleh sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang ahli dalam bidang tafsir, karena beliau mendapatkan doa dari Rasul secara langsung, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas pemahaman agama dan ajarkanlah dia ilmu takwil. Karena itulah Ibnu Abbas merupakan sahabat yang menjadi rujukan bagi sebagian sahabat lainnya dalam menafsirkan Al-Quran. Begitu pula para ulama setelahnya, mayoritas mereka memandang pada tafsir Ibnu Abbas. Kemudian metode tafsir terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode tahlili. Metode tahlili merupakan metode menafsirkan Al-Quran secara rinci, secara jelas, di mana di dalam metode ini seorang mufassir menyampaikan atau mencantumkan dalam kitabnya asbabun nuzul, bahasa Arab, kosakata, kemudian nasikh mansukh dan lain sebagainya. Itu tafsir metode tahlili. Yang kedua, contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Saya tidak ada kitabnya ya. Kemudian yang kedua, tafsir ijmali. Tafsir ijmal ini tadi kelewat. Tafsir tahlili memiliki karakteristik yaitu tafsir bil maksur dan tafsir biroi yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian yang kedua, tafsir ijmali adalah menafsirkan Al-Quran secara global, secara umum. Artinya penafsiran ijmal ini memerlukan penafsiran kembali, karena menafsirkannya tidak secara detail. Adapun karakteristiknya yaitu seorang mufassir langsung menafsirkan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Kemudian yang kedua, mufassir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya. Dan yang terakhir, mufassir tidak banyak memberikan penafsiran secara rinci, tetapi ringkas dan umum, meskipun pada beberapa ayat tertentu memberikan penafsiran yang agak luas namun tidak pada wilayah analisis. Nah, contohnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Jalalain contohnya. Nah, ini kitabnya. Nah, ini kitab tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang ketiga, metode komparatif atau muqarrin. Metode ini di mana para ulama menggunakannya dengan membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan untuk kemiripan redaksi dalam 2 kasus atau lebih. Misalnya ada masalah ini tentang sholat, ini juga sama.
sama-sama membahas satu masalah, yaitu sholat, tetapi berbeda redaksinya. Nah, itu jadi membandingkan ayat Al-Quran dan hadis yang tampak secara dohirnya itu bertentangan, padahal ayat Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul dan hadis pun memiliki asbabul wurud. Kemudian yang ketiga, membandingkan pendapat para mufassir mulai dari klasik, pertengahan sampai modern atau kontemporer. Kemudian yang keempat, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Di mana tafsir ini merupakan himpunan seluruh ayat Al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama serta berdasarkan sebab turunnya. Jadi ini lebih mudah gitu nampaknya. Kalau kita ingin mencari ayat-ayat tentang akidah, ada kumpulan ayat-ayat tentang akidah, tafsir-tafsirnya, bahkan ayat-ayat tentang ibadah, tentang muamalah, itu semuanya sudah dipisahkan per temanya, permasalahannya. Ciri-cirinya yaitu menghimpun ayat berkaitan dengan judul sesuai urutan turunnya. Ini menurut Al-Farmawi. Kemudian menelusuri asbabun nuzul ayat bila ada. Kemudian meneliti dengan cermat semua kata dan kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut. Kemudian mengkaji ayat tersebut dari semua pemahaman, aliran-aliran dan pendapat para mufassir baik klasik maupun kontemporer. Kemudian dikaji dengan tuntas dan seksama menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah tafsir yang mu'tasir serta didukung oleh dalil-dalil yang dan fakta serta argumen-argumen Al-Quran, hadis dan fakta sejarah yang dapat ditemukan. Nah, ini tafsir Muqarrin. Tentunya perlu dicatat bahwa metode tahlili, ijmali, Muqarrin dan tematik ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.